Selamat berjumpa kembali di dalam episode yang kelima ini. Telah kami sajikan sebuah kisah pertempuran antara Majapahit di masa Prabu Hayam Wuruk melawan Pajajaran atau Kerajaan Sunda Galuh yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Linggabwana, di mana peperangan ini telah melahirkan sentimen kesukuan yang masih dianut oleh sebagian orang-orang Sunda sampai hari ini. Banjir darah di Bubar. Pertumpahan darah ini terjadi pada tahun 1357 Masehi. Kala itu beredarlah lukisan putri dari kerajaan Sunda Galuh bernama Dyah Pitaloka Citra Resmi. Lukisan seorang putri dari Prabu Linggabwana ini dilukis oleh seorang seniman yang bernama Sumbing Prabangkara. Dyah Pitaloka putri Raja Sunda ini sangat cantik, digambarkan bagaikan sosok bidadari yang turun dari kahyangan. Beredarnya lukisan itu hingga sampai ke tangan Prabu Hayam Wuruk. Ketika melihat sosok wajah pada gambar itu, diam-diam Gusti Prabu Hayam Wuruk telah jatuh cinta dan ingin melamarnya. Maka dengan demikian persahabatan antara Prabu Hayam Wuruk dan Prabu Linggabwana akan menjadi lebih erat. Sebab persaudaraan atau persahabatan ini sudah lama terputus sejak zaman kekuasaan Prabu Dyah Wijaya. Kemudian dipanggillah Patih Madu untuk menghadapnya. Setelah menghadap Gusti Prabu Hayam Wuruk, Patih Madu diperintahkan untuk supaya pergi ke negeri Sunda Galuh guna melamar putri Dyah Pitaloka Citra Resmi untuknya. Maka berangkatlah Patih Madu ke Sunda Galuh dengan diiringi oleh beberapa orang prajurit saja. Sampai di sana ia menghadap Prabu Linggabwana dan menceritakan maksud kedatangannya. Prabu Linggabwana dengan senang hati menerimanya, mengingat putrinya akan menjadi seorang permaisuri di kerajaan besar seperti Majapahit. Selang beberapa lama, hari dan tanggal sudah ditentukan. Gusti Prabu Hayam Wuruk mengutus Patih Madu, seorang mantri senior, untuk mengundang pihak Sunda Galuh supaya datang ke Majapahit. Walaupun terjadi sedikit perdebatan di dalam hatinya, akhirnya Prabu Linggabwana memutuskan mengalah dan menuruti apa yang dikehendaki oleh Majapahit.
Perundingan antara kedua belah pihak telah disepakati bersama, yakni pihak kerajaan Sunda Galuh akan datang ke Majapahit guna untuk mengantar Gusti Putri Dyah Pitaloka, sebab pernikahan besar-besaran itu akan digelar di Majapahit. Walaupun Dewan Kerajaan Sunda, terutama Yang Bunisara Surapati, merasa keberatan dengan pinangan Raja Hayam Wuruk, Yang Bunisara Surapati menilai permintaan Raja Hayam Wuruk untuk mengadakan upacara pernikahan di Majapahit dianggap tidak lazim, karena semestinya pihak pengantin laki-laki lah yang datang ke pihak pengantin perempuan. Tapi di lain pihak terjadilah perdebatan kecil antara Gusti Prabu Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Inti dari perdebatan itu adalah Mahapati Gajah Mada tidak setuju jika pernikahan di atas dasar hubungan diplomasi yang bersifat mempererat persahabatan menjadi persaudaraan. Menurut Gajah Mada, sebaiknya Putri Dyah Pitaloka hanyalah sebagai putri persembahan atau upeti sebagai tanda takluknya kerajaan Sunda terhadap Majapahit. Bisa dipahami bahwa Gajah Mada adalah seorang yang berjiwa penakluk. Di dalam hatinya hanya ada ambisi menaklukkan dan menaklukkan bangsa-bangsa di luar Majapahit. Ia telah memenuhi sumpahnya, yakni Sumpah Palapa yang sudah pernah diikrarkan pada saat diangkatnya menjadi Mahapati oleh Gusti Ratu Tribuana Tunggadewi yang dulu. Beberapa negeri sudah ditaklukkannya oleh Gajah Mada di masa kepemimpinan Hayam Wuruk, yakni di tahun 1350 hingga 1389. Ia telah menaklukkan dan menguasai daerah Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan sebagian kepulauan Filipina. Hanya Sunda Galuh yang belum bisa dikuasai oleh Majapahit, kendati kerajaan Sunda sama-sama berada di Pulau Jawa, sehingga Mahapati Gajah Mada tidak memiliki alasan apapun untuk menaklukkannya. Prabu Hayam Wuruk sudah tidak lagi menghiraukan pendapat Gajah Mada yang dinilai akan menggagalkan pernikahan ini. Sebagai raja yang berkuasa, ia berhak menentukan sikapnya dan apa yang harus diperbuat. Dan sesuai yang telah direncanakan, maka datanglah iring-iringan calon kemanten yang dilengkapi dengan beberapa prajurit saja tiba di pesanggerahan Bubat. Pesanggerahan Bubat ini terletak di Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Mojokerto. Lapangan Bubat ini berfungsi sebagai tempat mengatur pasukan Majapahit, tempat dilaksanakannya upacara sradah di mana Raja Majapahit dan Raja Bawahan telah berkumpul, dan tempat untuk pertunjukan hiburan rakyat pada masa itu. Setibanya di lapangan Bubat itu, barisan pengiring calon kemanten Dyah Pitaloka beserta prajurit-prajuritnya
berhenti sementara untuk menunggu jemputan dari pihak Majapahit. Dipersiapkanlah segala sesuatu, dibangunlah tenda-tenda yang indah bagi kerabat istana dan calon temanten. Lapangan Bubat itu tampak suasana ramai oleh pasukan pengawal istana kerajaan Sunda Galuh, dan sebagian dijaga oleh beberapa pasukan prajurit Majapahit yang sudah menunggu lebih dahulu. Setibanya di lapangan Bubat, Gajah Mada menghentikan pasukannya dan ia turun dari kuda untuk pergi menghampiri Raja Linggabuana dan menyampaikan kabar bahwa kedatangan Sunda Galuh ke Majapahit ini adalah menyerahkan Putri Dyah Pitaloka Citra Resmi sebagai upeti atau persembahan bagi Prabu Hayam Wuruk dan sebagai simbol atas takluknya kerajaan Sunda Galuh terhadap Majapahit. Mendengar kabar dari Gajah Mada ini, Prabu Linggabuana menjadi murka, marah besar karena harga dirinya diinjak-injak di negeri Majapahit. Terjadilah perdebatan seru antara Linggabuana yang dibantu oleh Bumi Sora Suropati melawan Mahapati Gajah Mada. Perselisihan kedua belah pihak yang sama-sama memegang egoisnya masing-masing sama sekali tidak bisa diredakan. Pihak Hayam Wuruk meminang Dyah Pitaloka adalah atas dasar rasa cinta dan bertujuan untuk mempererat persahabatan hingga menjadi persaudaraan. Tetapi di pihak Gajah Mada sendiri, dia tidak bisa mengingkari janji dan sumpahnya untuk mewujudkan cita-citanya, yaitu seluruh Nusantara harus bersatu di bawah naungan Majapahit dan tak terkecuali termasuk Sunda Galuh. Pertengkaran mulut berlangsung lama hingga menjadi perkelahian, dan perkelahian berubah menjadi peperangan. Komandan melawan komandan, prajurit melawan prajurit. Kini yang berbicara bukanlah mulut melawan mulut, melainkan anak panah dan pedang yang harus bertindak. Pada saat itu juga meletuslah perang di lapangan Bubat. Gajah Mada beserta pasukan bayangkaranya menyerang dan membantai pasukan Sunda Galuh yang hanya segelintir saja, dan sebenarnya adalah rombongan pengiring calon kemanten. Peperangan yang tidak seimbang dan tidak layak ini sebenarnya sangat memalukan bagi Majapahit sendiri yang sudah dianggap sebagai negara besar. Bagaikan orang dewasa menghajar anak kecil, itulah yang dilakukan pasukan Bayangkara terhadap rombongan Sunda Galuh. Peristiwa itu berakhir dengan gugurnya Prabu Linggabuana dan menteri dan pejabat kerajaan beserta seluruh rombongan Sunda Galuh.
Banjir darah di Bubat ini mengakibatkan Putri Raja Linggabuana Dyah Pitaloka menjadi sangat berduka, dan kesedihannya yang luar biasa membuat ia tidak sanggup lagi untuk bertahan hidup. Ia meratapi ayahnya yang sudah tidak bernyawa lagi dan memandang sekelilingnya mayat-mayat prajurit-prajuritnya yang berkelimpangan di sana sini. Kini Dyah Pitaloka Citralasmi yang sangat cantik itu menjadi syok dan putus asa. Lalu diambillah cucuk kude dari kepalanya dan ditancapkanlah benda itu ke dadanya sendiri, dan matilah ia seketika. Setelah berakhirnya perang Bubat ini, hubungan Gajah Mada dengan Prabu Hayam Wuruk menjadi renggang. Gajah Mada sendiri menghadapi tantangan dan kecaman dari pihak istana karena tindakannya yang dianggap ceroboh dan gegabah. Ia dianggap terlalu berani dan lancang dengan tidak mengindahkan keinginan dan perasaan rajanya sendiri. Peristiwa yang penuh kemalangan ini menandai mulai turunnya karir Gajah Mada, dan di kemudian hari Prabu Hayam Wuruk menganugerahi tanah perdikan di Probolinggo, dan daerah itu dikenal dengan nama Madakaripura. Tanah itu terletak jauh dari kota Mojopahit, sehingga Gajah Mada mulai mempertimbangkan untuk melepaskan jabatannya sebagai Mahapati Majapahit. Artinya Gajah Mada telah mengundurkan diri dari dunia politik. Tragedi ini juga merusak hubungan kenegaraan antara kedua negara itu dan terus-menerus berlangsung hingga bertahun-tahun. Pangeran Niskalawastu Kencana, adik dari Putri Dyah Pitaloka yang tetap tinggal di Istana Kawali dan tidak ikut ke Majapahit karena saat itu masih terlalu kecil. Dia menjadi satu-satunya keturunan raja yang masih hidup dan kemudian akan naik takhta menjadi Prabu Nikawalastu Kencana. Kebijakannya antara lain memutuskan hubungan diplomatik dengan Majapahit dan menerapkan isolasi terbatas dalam hubungan kenegaraan antara dua kerajaan. Akibatnya peristiwa ini pula di kalangan negeri Sunda diberlakunya larangan Sri Tiluaran atau dilarang menikah dengan orang di luar wilayah Sunda, yang isinya antara lain tidak boleh menikah dari luar lingkungan kerabat Sunda, atau sebagian lagi mengatakan tidak boleh menikah dengan pihak Majapahit. Peraturan ini kemudian ditafsirkan lebih luas sebagai larangan bagi orang Sunda untuk menikahi orang Jawa. Masih berlakukah sentimen kesukuan itu hingga zaman ini? Tentunya masih ada dan berlaku bagi sebagian masyarakat Sunda yang masih menganut budaya ini. Bukankah kita sudah tidak lagi hidup di era Majapahit dan Pajajaran? Sebaiknya kita hapus saja budaya yang tidak menguntungkan ini. Sejarah tetap sejarah,
dalam sejarah ada pelajaran dan hikmah yang harus kita petik. Era ini adalah era Indonesia merdeka, di mana kita harus bersatu padu, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia yang di bawah naungan Sang Saka Merah Putih. Kiranya sampai di sini dulu episode kali ini, dan sampai jumpa di episode yang akan datang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Apapun saran dan kritik dari Anda akan kami terima dengan senang hati, demi untuk membangun channel ini agar menjadi lebih baik. Sekian, terima kasih.